Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Ramadhani, NIM 18053096. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Apa itu pendidik? Pendidik atau biasanya dikatakan sebagai pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Apa juga itu tenaga kependidikan? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 9 Pasal 39, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pengertian administrasi pendidik dan tenaga pendidikan secara umum adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi pelaksanaan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan ataupun memanfaatkan fasilitas tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya, proses-proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Proses pertama adalah pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga kependidikan ataupun personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Pengadaan atau rekrutmen adalah suatu proses kegiatan mengusahakan calon pegawai yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ada ditetapkan dalam klasifikasi jabatannya. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengumuman ataupun formasi baru. Yang kedua, pendaftaran. Dan yang ketiga, seleksi ataupun penyaringan. Proses selanjutnya adalah penempatan tenaga kependidikan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi ataupun jabatan. Prinsip dasar penempatan dan pengawasan pegawai adalah kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut. Bisa dikatakan sebagai direct man on the right place, di mana harus memperhatikan bidang keahlian yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. Direct man dan direct place maksudnya di sini adalah menempatkan seseorang dalam suatu pekerjaan sesuai dengan bidang dan keahlian yang dimilikinya. Proses selanjutnya, orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga kerja ataupun kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Orientasi ini bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Program orientasi sering juga disebut dengan induksi. Apa itu induksi? Induksi merupakan memperkenalkan para pegawai dengan peranan ataupun kedudukannya dengan organisasi dan juga pegawai lainnya. Materi selanjutnya, kesejahteraan PTK. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain diberi gaji pokok, dosen ataupun guru diberikan juga kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi syarat seperti telah mencapai masa kerja golongan dan penilaian pekerjaan sekurang-kurangnya cukup. Yang kedua, tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang dia
diikat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Di samping gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan finansial, tunjangan profesi, di beberapa daerah, guru juga mendapat insentif atau yang sejenis dengan itu dari dana APBD kabupaten atau kota tempat guru tersebut bertugas. Yang ketiga, penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia atau SDM, yang mana tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Materi selanjutnya, cuti PTK. Cuti adalah keadaan tidak masuknya seorang pekerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun beberapa jenis cuti. Yang pertama, cuti tahunan. Cuti tahunan merupakan hak PNS, termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. CPNS berhak mendapatkan cuti tahunan kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang. Memberikan cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Jenis cuti yang kedua adalah cuti besar. Cuti besar merupakan hak PNS yang telah bekerja selama paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. PNS yang akan atau telah menjalankan cuti besar tidak lagi berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, cuti sakit. Hak cuti sakit merupakan hak PNS ataupun CPNS wanita yang mengalami keguguran ataupun mengalami sakit yang parah. Itu bisa disertakan dengan surat kedokteran. Yang keempat, cuti bersalin. Cuti bersalin merupakan hak PNS atau CPNS wanita untuk persalinannya anaknya yang pertama, yang kedua ataupun anaknya yang lain. Cuti bersalin yang digunakan oleh CPNS wanita yang persalinannya anak pertamanya akan mengurangi hak cuti persalinan PNS. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi minggu sekarang ini. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.